Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue. Bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue akan membahas video yang atau info yang sedang hot saat ini, yaitu kepergian Enzo Fernandez dari Chelsea. Akan ada in-depth dan behind the story apa yang terjadi sebenarnya dengan situasi dari Enzo Fernandez. Dan gue happy banget kalian semua aktif berdiskusi di video-video gue. Thank you banget. Gue selalu baca satu persatu, tapi mungkin gak semua bisa gue bales ya. Terima kasih untuk kalian semua. Dan sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Subang, True Blue dari Kuningan, dan juga dari Bandung yang sedang bersiap untuk mempersiapkan laga terakhir ya di BRI Super League untuk memenangkan Liga Indonesia ketiga kalinya. Dan untuk kalian yang mau tahu soal berita-berita sepak bola Indonesia, langsung aja subscribe di channel gue terbaru, ada di home tab gue. Jadi langsung ke sana aja ya. Dan untuk yang baru join, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Sebelum gue mulai, untuk kalian yang mau membeli jersey klasik dengan kualitas modern, langsung aja ke jerseymegastore.id, tap all product di sini, cari aja jersey yang kalian inginkan dan check out menggunakan kode JMS Strip 10 untuk mendapatkan diskon 10% ya. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja kalian ke jerseymegastore.id, pilih jersey favorit kalian dan check out menggunakan kode JMS Strip 10 untuk mendapatkan diskon 10%. Enzo Fernandez ini adalah salah satu pemain yang masuk di era kegelapannya Chelsea ya. Bergabung di musim 2022-2023 di bulan Januari ya, transfer yang memecahkan rekor pada saat itu setelah sang pemain ini menjadi pemain terbaik di Piala Dunia 2022 dan menjadi World Champion yang cukup muda ya di usianya pada saat itu. Nah, Enzo Fernandez sendiri di musim pertama bersama Chelsea ini tampil kurang maksimal karena ada cedera yang dialami. Tapi setelah itu dia terus memperbaiki diri dan akhirnya bisa membuat impact yang cukup signifikan menurut gue untuk skuad Chelsea, terutama di saat Chelsea sedang mengalami kondisi yang tidak stabil ya, di era Pochettino, terus juga di era Rossinior, dan juga di era McFarlane sekarang. Nah, di era-era Enzo Maresca di mana football identity dari Chelsea ini terus berkembang dan punya lebih jelas lagi ya tentang culture di dressing room dan juga bagaimana Chelsea memainkan sepak bola di lapangan, dan kehadiran Enzo Maresca ini mengubah banyak banget sisi tentang filosofi dan juga cara Chelsea memainkan sepak bola. Dan semua hal itu sudah diakui oleh para pemain, bagaimana seorang Enzo Maresca ini begitu memiliki impact terhadap perkembangan dan shaping dari tim Chelsea yang tadinya muda, tapi sekarang sudah mulai terlihat beberapa core player yang siap untuk membawa tim ini to the next level ya. Dan saat ini di fase kedua pembuatan tim ini ya, di 4 tahun ke depan kita kedatangan seorang pelatih yang juga memiliki CV yang hebat sebagai pelatih ya, membawa Bayer Leverkusen untouchable di Bundesliga bersama dengan para pemain yang tidak terlalu tersohor, dan saat ini juga menjadi pelatih yang masih dalam kategori hot item ya di Eropa, dan hampir banyak banget klub-klub lain yang menginginkan sang pelatih ini. Sebagai pemain juga ini merupakan pemain legenda, seorang world champion, back-to-back Euro champion, dan juga memiliki banyak gelar bersama 3 klub besar di Eropa, yaitu Liverpool, Bayern Munchen, dan juga Real Madrid ya. Xabi Alonso yang resmi ditunjuk untuk melatih Chelsea di musim depan tentu membawa harapan dan juga membawa sisi positif buat kita semua para fans untuk melihat Chelsea bisa berkembang jauh lebih baik lagi di musim depan dibandingkan dengan musim ini ya. Tapi sayangnya tantangan demi tantangan ini mulai didapatkan oleh Xabi Alonso sebelum memulai membangun skuad ini. Dan untungnya menurut gue tantangan ini terjadi di awal ya, di mana saatnya memang Xabi untuk membuat tim yang solid ya, tim yang kuat dan juga tim yang mampu bersaing dengan tim-tim lain di Eropa. Di video gue sebelumnya sudah ada berita dan juga cerita behind the story mengenai kepergian Marco Correa, di mana sang pemain ini semenjak kepergian Enzo Maresca merasa demotivasi ya, dan menyampaikan keinginan untuk meninggalkan Chelsea kepada klub. Tapi belum tahu apakah nanti Marco Correa ini akan tetap bertahan dan Xabi Alonso bisa meyakinkan Marco Correa untuk terus bertahan dan ikut ke dalam skuad utamanya ya, karena sisa kontraknya 2 tahun lagi dan saat ini berumur 28 tahun, itu berarti akan selesai di umur ke-30. Dan beberapa info juga mengenai siapa penggantinya, ada nama Luis Hall, ada nama Grimaldo ya yang sudah beredar rumornya di transfer windows untuk musim depan ya. Nah, tapi yang paling menurut gue sangat disayangkan adalah jika Chelsea tidak mampu mempertahankan seorang Enzo Fernandez ya. Ini dari The Chelsea Spot. Enzo Fernandez kelihatannya akan pergi di bursa transfer musim panas ini ya.
Kontrak negosiasi dengan para petinggi klub katanya sudah dipastikan gagal karena tidak menemui titik tengah untuk panjangan kontrak baru Enzo Fernandez di Chelsea. Seperti yang kita tahu, pemain ini baru saja berganti agent ya. Dengan bergantinya agent tentu sang agent harus mendapatkan income, dan tentu sang agent akan menginisiasi negosiasi kontrak baru ke Bluco, karena sebelum pergantian agent ini Enzo Fernandez kelihatannya masih anteng-anteng aja di Chelsea ya. Tapi dengan adanya perpanjangan kontrak dari Moises Caicedo, Cole Palmer, terus juga dengan Marco Correa, tentu seorang Enzo Fernandez juga menurut gue wajib untuk diapresiasi, apalagi penampilannya di musim ini yang menurut gue juga cukup baik ya, bahkan sangat baik, berhasil menciptakan 22 gol dan assist di musim ini, membawa Chelsea walaupun terseok-seok tapi masih berada di peringkat 8 dan sampai ke final FA Cup di musim ini ya. Nah, negosiasi ini terkendala karena memang banyak banget request dari, atau ada request kenaikan gaji ya dari Enzo Fernandez kepada Chelsea, dan karena tidak ditemukannya titik tengah, maka kemungkinan besar akan dipastikan Chelsea akan melepas Enzo Fernandez di bursa transfer musim panas ini. Selain karena memang nih pemain kelihatannya belum mampu berkomitmen 100% dengan Chelsea, dan yang kedua adalah financial problem yang dihadapi oleh Chelsea. Yang kemarin udah sempat gue bahas, ada sanksi dari UEFA juga yang sudah diputuskan ya, bahwa Chelsea harus menyicil sanksi tersebut, yaitu 30 juta euro dalam masa 4 tahun. Dan selama 4 tahun itu Chelsea tidak diperbolehkan merugi lebih dari 20 juta euro atau maksimal 60 euro sampai 90 euro ya. 90 juta euro seandainya financial club ini berubah-ubah di setiap tahunnya. Nah, ini merupakan satu tekanan ya yang terjadi ke Chelsea, dan juga merupakan satu tantangan bagi Xabi Alonso untuk bagaimana yang pertama mungkin meyakinkan Enzo Fernandez untuk tetap stay dan juga berkomitmen dengan Chelsea, dan yang kedua adalah bagaimana meracik skuad yang ada tanpa banyak penambahan ya, karena tidak masuknya Chelsea di zona Eropa seandainya nanti kalah melawan Sunderland ini tentu akan memberikan impact yang jauh lebih besar lagi ya, impact negatif yang jauh lebih besar terhadap squad building Chelsea di musim depan. Dan menurut informasi dari The Chelsea Sport ini juga ya, Enzo Fernandez akan bermain final match itu melawan Sunderland di weekend ini. Kontrak apa sebenarnya yang tidak bisa disepakati, dan kenapa kontrak ini tidak bisa disepakati oleh Enzo Fernandez dan juga Chelsea ya? Ini menurut The Secret Sauce, bahwa Enzo Fernandez ini ingin meminta kenaikan gaji, tapi belum tahu berapa gaji yang diminta oleh Enzo Fernandez. Karena kita tahu kayak Reece James itu gaji termahal di Chelsea saat ini 200.000 pounds per minggu ya. Ini sama dengan Wesley Fofana, dan juga saat ini Enzo Fernandez kalau nggak salah gajinya tuh sekitar 180.000 pounds. Dan kelihatannya Enzo Fernandez ini meminta gaji yang jauh lebih besar dibandingkan rekan-rekan sejawatnya ya. Jadi kalau menurut Secret Sauce ini, Chelsea tidak ingin membreak wage structure ya, atau benchmark maksimal gaji untuk seorang pemain ya. Dan ini memang dipahami ada ekspektasi dari pemain tersebut ya, dan juga keinginan dia untuk mendapatkan bonus-bonus yang besar. Tapi Chelsea juga khawatir deal atau kesepakatan yang diminta oleh Enzo Fernandez ini mampu mempengaruhi kontrak-kontrak lain dari para pemain lain kayak Palmer, Caicedo, James ya, di mana mereka sudah menandatangani kontrak baru mungkin tanpa ada klausul big bonus tersebut. Dan jika Enzo Fernandez ini menandatangani kontrak baru dengan big bonus, itu akan terimpact ya kontrak-kontrak lain dari para pemain lainnya. Tapi Enzo Fernandez sendiri saat ini masih memiliki 6 tahun masa kontrak, dan katanya Chelsea tidak akan panik dengan situasi yang terjadi karena masih ada 6 tahun ya, dan Enzo Fernandez juga mungkin akan dijual tapi dengan harga dan value yang cukup untuk membawa Chelsea membeli pemain baru ya. Kurang lebih seperti itu yang disampaikan oleh The Secret Sauce. Dayung bersambut, ini Manchester City langsung bergerak cepat ya dengan menyatakan keinginan untuk mendatangkan seorang Enzo Fernandez. Terutama setelah Pep Guardiola kemarin baru saja resmi ya akan meninggalkan Manchester City di musim depan, dan Enzo Maresca ini yang belum diresmikan juga tapi sudah ada berita di mana-mana ini akan segera menjadi pelatih dari Manchester City ya. Dan obrolan di antara Enzo Fernandez dan juga Enzo Maresca ini seperti yang sudah gue bahas di video gue sebelumnya sudah terjadi dari jauh-jauh hari ya, dan kelihatannya memang Enzo Fernandez ini sangat tertarik buat kembali lagi ke pelukan seorang Enzo Maresca, karena di dalam perjalanannya ini juga Enzo Fernandez merupakan pemain yang sangat diandalkan oleh Enzo Maresca dan sangat fit di dalam sistem yang dibangun oleh seorang Enzo Maresca ya.
Dan kedua ini katanya memiliki hubungan yang sangat baik dan percaya satu sama lain. Jadi dengan kata lain, seandainya Enzo Fernandez diberikan kontrak sebagai key player, marquee signingnya Manchester City di musim ini, kemungkinan besar Enzo Fernandez akan menempatkan tempat utama di Manchester City. Hal ini juga terjadi karena adanya desas-desus Rodri ya, yang kemungkinan akan hengkang juga dan kelihatannya tidak akan dipakai oleh seorang Enzo Maresca ya. Nah ini dari Miguel Delny, Enzo Fernandez yang saat ini masih menunggu keputusan dari masa depan Rodri di Manchester City ya. Kelihatannya Enzo Maresca juga akan menyingkirkan Rodri untuk membuat ruang bagi Enzo Fernandez datang ke Manchester City. Kita tahu di bawah Enzo Maresca, Fernandes ini menjadi salah satu top skor Chelsea di musim lalu ya, dan penampilannya juga sangat baik di bawah Enzo Maresca. Dia bisa bermain sebagai deep playmaker, sebagai attacking midfielder, sebagai pivot di tengah, dan memang kemampuan Enzo Fernandez dan juga determinasinya sebagai seorang pemain menurut gue ini patut diacungi jempol. Dan Enzo Maresca sendiri merasakan bagaimana determinasi Enzo Fernandez ini bisa membantu dia untuk mengembalikan keadaan dalam situasi apapun ya, di setiap pertandingan, pada saat melawan PSG, pada saat melawan Real Sociedad, dan juga Enzo Fernandez ini merupakan salah satu pemain yang sangat loyal kepada Enzo Maresca. Kita tahu sebelum akhir musim ini Enzo Fernandez dan juga Marco Correa ini mengeluarkan wawancara yang juga cukup kontroversi ya. Kedua pemain ini sangat membela Enzo Maresca dan sangat kecewa dengan kepergian Enzo Maresca yang mendadak dan juga mengubah seluruh direction dari klub ini ya. Dimana sebenarnya football identity dan juga seluruh pemain ini sudah memiliki harapan dan sudah tahu seperti apa nanti ke depannya klub ini akan berjalan. Tapi dengan kepergian Enzo Maresca di bulan Januari kemarin, akhirnya seluruh pemain ini kelihatannya demotivasi dan efeknya adalah Chelsea ini kalah 6 kali beruntun ya di pasca kepergian dari Enzo Maresca. Tentu ini juga salah satu faktornya adalah incapability dari seorang Liam Senior yang tidak mampu mengembalikan keadaan ya. Dan untungnya McFarlane di sisa musim ini mampu membawa Chelsea bisa kembali lagi ke track juara. Nah ini ada informasi juga dari Chelsea Transfer. Manchester City katanya akan all out untuk mendatangkan seorang Enzo Fernandez ya. Dan pihak dari Manchester City ini juga sudah ngobrol dengan entourage-nya sang pemain, yaitu agentnya dari Enzo Fernandez ya. Dan kedatangan Enzo Maresca ke Manchester City ini akan menjadi kunci bagaimana City akan merekrut seorang Enzo Fernandez. Karena tadi ya mereka saling percaya, dan kalau Maresca ini menyatakan akan menjadikan Enzo Fernandez sebagai key player, maka Enzo Fernandez kemungkinan besar akan pindah ke Manchester City ya. Ya ini sulit ya. Gue juga melihat ini adalah salah satu efek domino juga dari bagaimana bisnis yang dikembangkan oleh Bluco. Dan ya pemain muda yang dikontrak dengan jangka panjang dan tier gaji yang menurut gue juga cukup kecil ya kalau dibandingkan dengan klub-klub besar Eropa lainnya seperti Manchester United, Liverpool yang bisa menggaji para pemain lebih dari 300 juta pound sterling. Tapi salah satu faktor utamanya juga menurut gue adalah winning rate dari apa yang didapatkan oleh para sporting director ya. Ini terhadap seluruh transfer yang terjadi di Chelsea saat ini. Kita hanya memiliki 30% mungkin at top winning rate dari transfer yang dibuat oleh Chelsea sepanjang 4 tahun ini. Jadi banyak banget ini Chelsea spending waste of money ya, dengan membayar para pemain dengan gaji tinggi dan juga tidak membuat ruang yang jauh lebih besar lagi untuk pemain-pemain terbaiknya ini mendapatkan gaji yang layak ya, sebagaimana seorang pemain top Eropa yang ada. Seperti Wesley Fofana, ini bertahun-tahun kita hanya menggaji seorang Fofana dengan sangat mahal, yaitu 200.000 pound sterling sejak tahun 2022, dan ini juga yang membuat menurut gue Chelsea kenapa sangat sulit untuk mendapatkan pemain-pemain lainnya. Belum lagi ada Garnacho, ada banyak pemain yang tidak digunakan, Liam Delap yang tidak bisa digunakan dengan baik oleh para pelatih karena memang incapability sporting director dalam memilih pemain ya. Dan semoga aja ini akumulasi ini tidak menjadi terus-terusan ya, dan para sporting director dari Bluco ini berhasil mengubah dan melakukan transfer yang baik untuk musim depan ya. Selain itu, Real Madrid juga katanya tertarik untuk merekrut seorang Enzo Fernandez ya. Ini salah satu juga yang menjadi pilihan alternatif dari seorang Jose Mourinho ya. Tapi belum tahu apakah Mourinho ini akan bersedia untuk bekerja sama dengan Enzo Fernandez. Tapi menurut gua kalau tipikal pemain seperti Enzo Fernandez ini tentu akan disukai oleh Mourinho ya. Pemain-pemain yang agak rock and roll, agak jorok gitu ya, agak licik
dan punya determinasi yang tinggi ya. Ini akan menjadi salah satu pemain yang bisa menjadi key role di dalam lini tengahnya Jose Mourinho di musim depan ya. Tapi hal ini masih melihat situasi apakah Rodri ya yang berada di Manchester City ini akan memperpanjang kontraknya dengan Manchester City dan akhirnya bertahan, atau justru Rodri akhirnya pindah ke Jose Mourinho ya di Real Madrid. Nah ini tentu transfer dari seorang Enzo Fernandez ini bukan hanya one side decision ya. Jadi banyak banget nanti faktor atau variabel yang akan mempengaruhi bagaimana seorang Enzo Fernandez akhirnya pindah ke Manchester City. Karena harus ada pergerakan dari Rodri dulu, apakah dia memperpanjang kontrak dengan Manchester City atau dia pindah ke Real Madrid ya. Dan semoga aja nanti Rodri tetap memperpanjang kontrak dengan City ya, dan akhirnya Enzo Maresca mempercayakan lini tengahnya kembali lagi ke Rodri sehingga Enzo Fernandez tidak jadi dibeli oleh Manchester City ya. Dan Real Madrid sendiri menurut gue kalaupun nanti akan membeli Enzo Fernandez kemungkinan besar akan sulit karena memang secara value ya. Ini pasti Bluko akan mematok harga yang cukup tinggi untuk seorang Enzo Fernandez, apalagi kalau Madrid ingin membeli pemain ini ya. Dan kita tahu kayak kedatangan Mbappe, Trent Alexander-Arnold di beberapa tahun terakhir ini Madrid juga tidak spending jor-joran seperti yang dilakukan oleh Florentino Perez di musim-musim berikutnya ya. Dan menurut Miguel Delaney, Enzo Fernandez akan memainkan laga terakhirnya dengan Chelsea di pertandingan melawan Sunderland nanti ya, di weekend ini ya, di hari Minggu, di matchday ke-38 Premier League. Kita lihat nanti apakah gesture dari seorang Enzo Fernandez ini betul-betul akan menunjukkan ini merupakan last match-nya bagi Chelsea, atau justru nanti ada kejadian lain yang akhirnya membuat seorang Enzo Fernandez tidak jadi pergi dari Chelsea ya. Coba tulis pendapat kalian, kepergian Enzo Fernandez ini apakah akan mendowngrade kemampuan Chelsea di bawah Xabi Alonso musim depan, atau justru dengan kepergiannya kita mendapatkan cash value dan akhirnya Chelsea mampu membeli gelandang baru untuk menggantikan Enzo Fernandez. Apakah Valentin Barco yang baru saja diresmikan sebagai pemain Chelsea ini mampu mengganti peran dari Enzo Fernandez, atau ada pemain lain seperti Elliot Anderson atau Adam Morton yang memang akan sangat berguna bagi Chelsea ya seandainya Chelsea mampu mendatangkan para pemain tersebut. Tulis pendapat kalian di kolom komen di bawah ya. Kemudian ada update juga dari case-nya Cole Palmer yang tidak dipanggil oleh Thomas Tuchel ke skuad Inggris di Piala Dunia 2026. Menurut Thomas Tuchel ya, ini dia akhirnya break the voice ya untuk membacakan atau membicarakan informasi ini ya. Menurutnya Cole Palmer ini menurun drastis di musim ini dibandingkan dengan musim lalu, dan kelihatannya nggak available ya untuk skuad Inggris di musim ini karena kemampuannya juga kelihatannya masih sangat jauh dari apa yang diharapkan oleh Thomas Tuchel. Dan menurut Tuchel ada banyak pemain yang ready untuk posisi nomor 10, ada Jude Bellingham, Morgan Rogers, dan juga Eberezer Eze ya yang akan bisa mampu mengisi squad nomor 10 di Inggris di musim ini. Ya ini make sense lah, dan kita juga tahu, dan silver liningnya kita bisa bilang bahwa Thomas Tuchel ini jauh lebih peduli terhadap Chelsea dibandingkan dengan Inggris ya, dengan hanya memanggil Reece James dan yang lainnya diistirahatkan, dan semoga nanti mereka bisa mendapatkan istirahat yang proper untuk mengarungi musim depan ya. Kemudian ada Valentin Barco yang sudah here we go ya, ini seperti yang udah gue bahas sebelum-sebelumnya, ini merupakan rekrutan pertama dari Xabi Alonso karena yang meng-approve ya, yang meng-approve. Jadi ada kemungkinan masih ada kemungkinan Valentin Barco ini tidak jadi ke Chelsea sebenarnya, karena dari pihak Sporting Director De Velo ini menanyakan kepada Xabi Alonso apakah ingin membawa pemain ini atau membiarkannya berada di Strasbourg ya. Jadi memang sebelumnya sudah ada deal personal antara Barco dan Chelsea ya, untuk gaji dan lain-lain, tapi transfernya sendiri ini masih belum diresmikan dengan transfer value yang diperkirakan sekitar 40 sampai 50 juta pound sterling. Ini Valentin Barco akan datang ke Chelsea setelah Xabi Alonso meng-approve transfer ini ya. Semoga aja ini merupakan jawaban nanti sebagai penggantinya Enzo Fernandez di Chelsea ya. Dan ya semoga nanti Valentin Barco ini bisa punya instant impact untuk Chelsea. Kemudian di berita berikutnya ada Josh Achempong yang menjadi incaran dari Manchester United, karena masih scouting Josh Achempong untuk melihat situasi bagaimana seorang Josh Achempong ini berada di Chelsea ya. Dan katanya Chelsea sih nggak mau menjual, tapi belum mampu mendapatkan juga ya untuk menit bermain sebagai regular playtime di skuadnya Xabi Alonso. Nah ini Chelsea juga katanya sedang mencari new starting untuk center back ya. Kemarin juga udah sempat gue bahas ada nama-nama seperti Lacroix, terus juga Tapsoba, dan beberapa nama lain lah, kalian bisa lihat di video gue sebelumnya. Dan kelihatannya memang Josh Achempong ini kalau dari info yang beredar ya, ini akan dipinjamkan oleh Xabi Alonso di musim depan bersama dengan Mamadou Sarr.
Tapi kalau untuk dibeli oleh Manchester United, menurut gue ini terlalu prematur ya, karena harganya juga akan murah. Dan kita tahu ceiling-nya Josh Achampong ini cukup tinggi dan bisa menjadi seorang center back ataupun back kanan yang juga cukup baik untuk Chelsea ya. Coba tulis pendapat kalian, apakah lebih baik Achampong ini dijual atau justru dipinjamkan ya, supaya mendapatkan menit bermain dan bisa kembali lagi di dua musim depan untuk menjadi seorang starting player di Chelsea ya. Selain itu ada kabar juga dari Morgan Rogers yang katanya ini masih menjadi top tier untuk transfer list dari Chelsea ya. Ini dari Ben Jacobs, Chelsea dan Manchester United merupakan dua klub yang saat ini sedang mencari situasi seperti apa ya, sedang melihat situasi Morgan Rogers di Aston Villa setelah pemain ini memenangkan Europa League bersama dengan Unai Emery kemarin ya, dan berhasil menjadi pencetak skor gol ya di partai final Europa League. Nah, Morgan Rogers sendiri katanya kemungkinan besar akan menentukan kemana dia akan pergi sebelum World Cup digelar ya. Jadi ini dalam waktu dekat mungkin kita akan lihat seperti apa transfer dari Morgan Rogers ini setelah pekan terakhir dari Premier League ya. Harganya sendiri saat ini di 80 juta pound sterling dan kemungkinan besar ini akan terus meningkat ya, karena pemain ini juga merupakan salah satu hot item yang mungkin akan diperebutkan oleh banyak klub Inggris di musim ini ya. Morgan Rogers ini tampil luar biasa di musim ini, menjadi pemain Inggris pertama yang menciptakan assist terbanyak di musim ini ya. Jadi setelah Bruno Fernandes, ini Morgan Rogers ini pemain asal Inggris ya, jadi bukan pemain Premier League doang. Jadi pemain asal Inggris yang memiliki assist terbanyak di musim ini. Ya gue pribadi sih happy kalau Morgan Rogers ini akhirnya ke Chelsea, karena juga ada long live best friend-nya yaitu Cole Palmer ya, dan kemungkinan besar kehadiran Morgan Rogers ini akan memboost kemampuan Cole Palmer untuk jauh lebih baik lagi di musim depan ya. Coba tulis pendapat kalian di kolom komen, apakah Morgan Rogers ini merupakan pemain atau transfer yang realistis untuk Chelsea di musim depan ya, karena mengingat kita juga punya banyak banget rules yang mengekang Chelsea untuk melakukan jendela transfer ya, nggak boleh rugi lah apa segala macam, belum lagi bomb squad yang terlalu besar, ini harus segera dibersihkan dari Chelsea dan diganti dengan pemain-pemain yang lebih produktif ya. Oke, that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share juga supaya makin banyak True Blue yang tahu mengenai informasi ini. Dan yang paling penting adalah subscribe channel ini, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Dan kalian juga bisa bantu gue memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Next, kita akan memainkan matchday ke-38 dan gue akan watch along hari Minggu jam 10 malam. Jadi pastikan kalian semua join di sini, kita diskusi rame-rame di watch along Bridge of Blue antara Sunderland melawan Manchester City. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea. Once the blue is be blue, up the Chelsea.